Serasi, semangat ngonten moderasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Nasihuddin. Selamat pagi Bu Hajjah Afifatun Nisa. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Serasi Semangat Konten Moderasi. Para masyarakat Denpasar Selatan khususnya telah hadir bersama kita Bapak Haji Nasihuddin. Siap. Beliau selaku Ketua Tim Penyelenggara Haji Reguler pada kantor Kementerian Agama, pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Alhamdulillah Pak, sehat nggih? Alhamdulillah, berkat doanya Mbak Hajjah Afifah sehat, semoga Mbak Afifah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Pak Haji, Siap. ini terkait, ini panjenengan kan sudah membidangi haji yang Masya Allah luar biasa ya, sekian tahun lamanya di haji. Nah ini apalagi kita saat ini persiapan wukuf ini tinggal berapa hari lagi nih Pak Haji? Oke, memang insya Allah pemerintah Arab Saudi dalam kalender Umul Qura sudah menetapkan wukuf akan dilaksanakan 15 Juni. Artinya tanggal 16 Juni itu adalah Yaumun Naharnya atau Idul Adhanya. Ini memang agak berbeda dengan Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi Idul Adhanya tanggal 16 Juni, sedangkan di Indonesia insya Allah pemerintah dan beberapa ormas menetapkan tanggal 17 Juni. Tidak usah dipermasalahkan karena itu memang sudah hukumnya seperti itu. Nah terkait terkait persiapan puncak wukuf di Arafah nanti Pak Haji. Iya. Nah dari pemerintah kita selaku penyelenggara haji ya, Ya. persiapan apa nih yang sudah dilakukan? Ya. Ini kemarin saya juga dapat info, baca di berita, transportasi ke Masjidil Haram sudah dihentikan karena memang kondisi jalanan di sana sudah cukup krodit terkait persiapan wukuf di Arafah Pak Haji. Nah ini terkait persiapan kita khususnya pemerintah Indonesia dalam antisipasi puncak haji ini seperti apa Pak Haji? Semoga tidak terjadi seperti tahun-tahun lalu, tahun kemarin ya utamanya yang kasus Musdalifah utamanya nantinya. Oke, memang yang namanya pengalaman itu kan memang benar-benar guru terbaik. Dari pengalaman kita banyak belajar, kemudian mencoba mencari solusi agar apa celah-celah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang lagi. Memang informasi insya Allah Arab Saudi akan menghentikan semua layanan terutama transportasi itu sejak H-2. H-2 itu berarti tanggal 13 Juni itu sudah off semuanya. Memang ada sisi positifnya bagi jamaah. Sisi positifnya adalah memang jamaah agar tidak terlalu sering ke Masjidil Haram sehingga bisa mempersiapkan diri, menyimpan energi sehingga ketika puncak hajinya jangan sampai terjadi malah justru sakit kan gitu. Memang saat ini pemerintah yang dilakukan itu adalah bagaimana melakukan konsolidasi baik internal petugas maupun sosialisasi dengan jamaah. Mengapa perlu sosialisasi? Karena memang banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang baru diterapkan tahun 2024 ini. Tidak seperti tahun lalu. Di antara beberapa kebijakan adalah sesuai dengan tagline Haji Indonesia tahun ini kan adalah Haji Ramah Lansia gitu ya. Mengapa pemerintah masih tetap mengusung tagline Haji Ramah Lansia? Karena memang harus kita akui jumlah jamaah lansia tahun ini masih lumayan cukup besar. Sampai berapa persen tuh Pak Haji kurang lebih? 45.000 dari 241.000, 241.000. Berarti sekitar di atas 20%. 20%. Bahkan kalau di Provinsi Bali ini
jamaah haji lansia. Lansia itu jumlahnya 203 orang dari 729, itu setara dengan 27,8%. Itu di Provinsi Bali. Bali aja ya. Bayangkan, rombongan seperempatnya itu lansia semua, plus tambah disabilitas. Sehingga wajar kemudian pemerintah Indonesia lagi mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung tagline Ramah Lansia ini? Yang pertama, bahwa kita ingat, kita flashback sedikit kemarin ketika hendak pelunasan, bahwa istitoah itu menjadi prasyarat utama. Kita tidak ingin seperti tahun lalu banyak kecolongan. Sekarang ini jamaah yang boleh melunasi adalah mereka yang sudah istitoah, termasuk yang lansia. Yang kedua yang pemerintah kita sudah lakukan, nih sekali lagi kita flashback kembali kemarin, adalah pemerintah kembali memberlakukan adanya kebijakan pendampingan bagi lansia, entah itu oleh anak kandung, pasangannya, saudara kandung, ataupun orang tua kandung. Tujuannya apa? Agar mendampingi. Rasanya kita itu kalau didampingi keluarga, saya misalkan Mbak Afif saja dulu kalau mau melahirkan di awal-awal tuh lebih nyaman kalau didampingi orang tua, kan begitu kan gitu. Nah sama, mungkin tahun lalu salah satu mungkin yang perlu kita evaluasi adalah kalau didampingi petugas rasanya tidak senyaman kalau didampingi oleh keluarga sendiri, sehingga tahun ini diberlakukan lagi. Kemudian sarana prasarana itu juga sudah di-upgrade. Sarana yang di-upgrade itu diantaranya adalah, kalau bis itu kan mungkin pengalaman Mbak Afif ya, pernah bertugas ataupun berhaji, itu yang namanya bis-bis di Arab Saudi itu kan high deck semua kan, tinggi-tinggi semua. Nah, bagi karena ramah lansia, maka sekarang itu bis-bis sarana prasarana transportasi itu sekarang banyak yang low deck. Low deck itu artinya apa ya? Lebih pendek Ya, jadi dari trotoar itu masuk ke bis itu sudah ada ininya, aksesnya jalannya, entah itu dalam bentuk papan atau apalah gitu kan. Nah, itu dari segi sarana prasarana. Di asrama haji pun juga yang namanya lansia mendapatkan pelayanan luar biasa. Tapi mungkin kalau kemarin teman-teman mengantarkan jamaah haji sana, yang namanya lansia itu masuk ke ruangan penerimaan langsung ke kamar, sudah tidak mengikuti seremonial apapun kan gitu. Ketika mau berangkat pun juga tidak mengikuti seremonial. Ketika jamaah yang lain sudah naik bis, baru dia naik bis. Dari kamar langsung ke naik bis. Karena apa? Kita ingin mengurangi durasi seremoni agar apa? Agar jamaah itu terutama yang lansia dan disabilitas bisa menyimpan energinya. Nah, bagaimana di Arab Saudi nanti? Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mungkin kalau Mbak Afif mungkin dapat cerita jamaah yang sekarang berangkat itu, mereka punya menu tersendiri. Menu tersendiri itu ya misalkan ada bubur, namanya ayam itu tidak lagi namanya apa ya, bongkolan-bongkolan itu, tapi udah suwir-suwir. Bahkan saya dengar-dengar ada tes jamaah itu katanya, wah kok menunya yang lansia enak ya. Akhirnya apa? Banyak yang minta menu lansia. Padahal kan itu disiapkan terbatas kan gitu. Termasuk juga nanti ketika puncak Armusna nanti ada beberapa skenario, skema yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung lansia ini. Di antaranya, pertama adalah ketika puncak Armusna, yang namanya dari Arafah ke Musdalifah, jamaah lansia dan disabilitas insya Allah akan didorong pertama kali. Jadi ada waktu jam 19 sampai jam 22 itu adalah prioritas jamaah lansia dan disabilitas, didorong dari Arafah ke Musdalifah. Nanti dari Musdalifah dia tidak turun lagi ke Musdalifah, berhenti sejenak. Insya Allah nanti dari pihak petugas syarikah atau kita kenal dengan yang namanya maktab naik memberikan batu kerikil, kemudian mereka langsung ke Mina. Tujuannya apa? Agar memberikan waktu yang luang, yang lapang bagi lansia dan disabilitas untuk menjalankan proses perjalanan ibadah haji, terutama dari Arafah Musdalifah, Musdalifah Mina. Itu yang kita kenal dengan istilah yang namanya murur kan gitu kan. Nah, mereka di Musdalifah tidak diturunkan. Karena apa? Kalau diturunkan itu saya membayangkan tahun lalu itu diturunkan itu kan, mohon maaf, di Musdalifah itu walaupun ada karpet ya, tapi kan banyak yang masih dalam bentuk pasir. Jamaah itu yang pertama debu, kemudian pasir, sehingga apa? Kalau yang namanya lansia disabilitas kalau pakai kursi roda didorong tuh susahnya minta ampun. Nyakep apa? Iya, nyakep istilahnya kan gitu. Ya kita bayangkan lah naik motor di pasir itu kan susah kan gitu kan. Iya.
Sehingga apa? Itu salah satu solusi dari pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada lansia. Kenapa kok juga murur? Sampai saat ini bahwa jamaah yang sudah diskenariokan untuk murur, untuk mekanisme seperti itu tuh jumlahnya hampir 40.000. 40.000 itu sekitar berapa ya berarti? Berapa Sekitar, bis paling nggak? sekitar Berapa armada ya? Ya. Tujuannya apa? Kenapa ini? Karena apa? Memang harus diakui di Musdalifah dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota, maka kapasitas Musdalifah akan semakin sempit. Kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan bahwa selain ketika kebijakan sebelum murur ini, tahun-tahun sebelumnya, maka satu jamaah itu volumenya di Musdalifah itu butuh space 0,45 meter persegi. 0,45 itu berapa? 45 itu satu tehel tuh pasti lebih lah, 1,5 tehel ya itu. Ya satu orang berdiri gitu aja. Satu orang berdiri atau duduk lah seperti itu. Itu tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan melakukan pembangunan toilet di Musdalifah. Itu memakan space sampai 20.000 meter persegi. Sedangkan space-nya yang diberikan oleh pemerintah Musdalifah itu sekitar 84.000. Dikurangi 20.000 berarti sekitar 64.000. Kalau 64.000 dibagi jamaah, sekarang ini space untuk jamaah haji Indonesia di Musdalifah itu adalah sekitar 0,29 meter persegi. Nggak ada. Jangankan duduk, berdirinya itu harus satu kaki itu, sepertinya kan seperti itu. Sehingga apa? Melihat kondisi ini, bayangkan kalau lansia di situ, yang kursi roda di situ, maka itulah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan agar apa? Jamaah lansia dan disabilitas yang jumlahnya 40.000 itu tidak berhenti di Musdalifah, tetapi langsung ke Mina. Jadi sebagian ada yang lansia ini dengan murur, Iya. jadi tidak berhenti di Musdalifah, berhenti di Musdalifah tapi di atas kendaraan. Iya, sebentar yang saja kondisi sehat, taruh dudi seperti biasa Pak Ji ya istilahnya. Akan dipisahkan antara armada yang lansia dengan yang taruh dudi. Kalau yang murur itu diskenariokan jam 19 sampai jam 22. Jam 10 malam aja 10 ya malam. udah selesai ya. Nah, yang sistem taruh dudi diskenariokan mulai jam 22 sampai pukul 3 dini hari. Setelah murur ini Selesai. dibawa ke Mina, Iya. kemudian baru yang Sehingga tidak ada pergesekan antara yang taruh dudi dengan yang murur kan seperti itu. Antisipasi tahun lalu Pak Ji ya ini Iya, seperti betul. itu. Termasuk juga nanti di Mina. Karena Mina salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah bahwa Mina Jadid itu tidak dipakai lagi. Sekarang ini insya Allah yang dipakai itu namanya Mina Syar'i. Apa karena ini maaf rame kan di video-video itu Mina Iya. lagi dibangun pembangunan apa itu nanti yang seperti hotel ya, Iya. yang sifatnya nanti permanen untuk tahun kedepannya. Ya, wallah alam sih Seperti kita itu juga bisa kan itu jadi memang mungkin- wacananya Arab Saudi kan itu, begitu. Nah, Mina Jadid itu tidak dipakai oleh pemerintah Indonesia, tidak dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, tetapi di sisi lain pemerintah Arab Saudi tidak memberikan tambahan area Mina untuk Indonesia. Sehingga apa? Otomatis berkurang kan wilayah kita, Wilayahnya. wilayah tempat. Bahkan kemarin kita hitung-hitungan itu kalau dulu itu dengan Mina Jadid rata-rata satu orang itu kapasitasnya 0,8. Ini berarti Semakin berkurang maka sekitar kapasitasnya adalah sekitar 0,6 meter persegi. semakin kreditnya ya. Padahal apa di Mina itu pelayanannya sekarang setiap jamaah dapat kasur, dapat bantal. Coba Itu bayangkan. Kalau dulu kan memang tidak ada kasur dan bantal tuh Iya. malah kita bisa empet-empetan bahasanya. Kalau Iya. sekarang karena ada kasur itu ya masih sih bisa empet-empetan, Iya. tapi saya yakin lah namanya orang pengennya menggunakan haknya sesuai jatahnya itu. Nah itu mungkin yang Sehingga apa? Salah satu kebijakan lagi pemerintah Indonesia tahun ini ada yang namanya Tanazul Hotel. kembali ke hotel ya. Kembali ke hotel. Mengapa demikian? Untuk mengurangi volume
yang mereka harusnya dapatkan di Mina sehingga jamaah itu bisa lebih nyaman lagi. Hanya saja kebijakan ini memang berbasiskan kepada basis wilayah. Yang wilayah terdekat dengan Yang Mina terdekat. otomatis ya. Nah, Ini contoh, mana Pak Ji yang wilayah? Daerah yang terdekat itu adalah Shisha dan ya? Raudhah. Raudhah ya. Tetapi diprioritaskan yang utama itu adalah Shisha. Sisanya ya. Karena Shisha itu kan insya Allah kalau dari Jamarot itu paling ya 1 sampai 2 meter kan, 1 sampai 2 kilometer. Yang berdampingan memang Iya. dengan Mina sih. Terus yang lansia bagaimana? Karena kalau seandainya dia tanazul hotel kan kasihan. Dia mau menjelang terbenam matahari harus masuk ke Mina, kan wirawirinya itu kan. Mobilisasi jamaahnya kan repot. Maka pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan, ada beberapa hotel, ini sebenarnya sudah berlaku tahun lalu ya. Ada beberapa hotel di daerah Shisha yang paling dekat dengan Jamarot yang memang disewa, disiapkan oleh pemerintah Indonesia khusus untuk jamaah lansia dan disabilitas. Sehingga dan itu semuanya ada petugasnya, ada pendampingnya. Sehingga jamaah tidak usah khawatir, insya Allah yang namanya wajib-wajib haji, apalagi yang namanya rukun-rukun haji, semuanya insya Allah akan terrealisasi dalam perjalanan ibadah jamaah haji. Ya, sesuai tagline Kementerian Agama Iya. dalam penyelenggaraan haji ya, yang Iya. masih tentang haji ramah Ramah lansia ya. Ini Pak Ji, ini yang ramai lagi juga tentang banyaknya kasus haji yang dipulangkan Oh iya. karena tidak menggunakan visa haji ya Pak Ji. Ini Iya. sampai seperti apa sih? Iya. Ya namanya masyarakat kita ya. Ini Iya, betul. ini untuk masyarakat Denpasar khususnya dan masyarakat luas. Ini mohon diperhatikan dengan betul terkait penggunaan visa kita di Arab Saudi. Seperti apa Pak Haji? Oke, memang ini kan berangkat dari cerita tahun lalu. Kenapa sih kok di Musdalifah itu pendorongan ke Mina sampai terlalu siang? Kenapa sih kok banyak jamaah reguler tahun lalu tidak dapat tenda? Karena ceritanya adalah banyak jamaah haji yang visanya tidak visa haji, tetapi ketika di Arab Saudi menggunakan fasilitas jamaah haji reguler. Bisnya dipakai, tendanya diduduki, sehingga banyak jamaah tahun lalu yang komplain. Maka tahun ini pemerintah Indonesia sudah berdiplomasi dengan pihak Arab Saudi agar memperketat akses masuk ke Arab Saudi, termasuk juga bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Karena tidak sedikit jamaah masyarakat tidak terkecuali Indonesia ke sana umroh, sengaja overstay, sengaja extend, visanya visa umroh, tujuannya biar apa? Biar bisa haji. Maka pemerintah Arab Saudi tahun ini, apalagi didukung oleh mufti seniornya, mereka mengeluarkan kebijakan bahwa jamaah haji yang menunaikan ibadah haji tanpa visa haji, maka hukum hajinya adalah hajinya tidak sah. Tidak sah ya. Dan fatwa itu direalisasikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan melakukan screening, razia terhadap jamaah haji, jamaah gitu ya. Sebenarnya mereka bukan jamaah haji, mereka itu dalam sebenarnya memang nawa itu ingin berhaji, tapi mereka bukan jamaah haji. Maka dilakukan razia dan memang benar. Pemerintah Arab Saudi banyak memulangkan, bahkan informasi terakhir yang kita dapatkan itu hampir 100 orang ini. Kan kalau informasi berita untuk Indonesia nih, maaf 100.000. banyak, bukan 100.000, 100 orang nih dari Indonesia. Indonesia. Masya Allah, luar biasa memang. Karena apa? Karena memang pemerintah itu punya satu tugas bagaimana memberikan perlindungan terhadap jamaah, terutama memang mereka yang layak diberangkatkan, kan begitu kan. Masa mereka sudah layak diberangkatkan tetapi ya mohon maaf harus dirusak dengan keberadaan mereka yang tidak bervisa haji. Karena pemerintah Arab Saudi juga tahun ini sudah tegas, bagi siapa yang berhaji tanpa menggunakan visa haji, maka pertama kena denda. Dendanya berapa? 10.000 real. 1 real itu kan sekitar berapa? 10.000 real denda yang menggunakan visa ziarah ini ya Pak Haji? Visa non haji. Visa non haji. 10.000 real itu setara dengan sekitar 43 sampai 45 juta lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan dideportasi langsung. Yang ketiga, jamaah tersebut akan di-ban, di blacklist selama 10 tahun. 10 tahun. Bayangkan misalkan Mbak Afif, misalkan ya, nauzubillah pasti saya tidak lah gitu kan,
Mbak Afif nekat ke sana, ketangkep. Mbak Afif harusnya 2 tahun lagi berangkat haji reguler. Tetapi karena kena denda, kan punya status bermasalah di Arab Saudi, 10 tahun ke depan tidak boleh masuk Arab Saudi. Luar biasa ya. Itu kerugian bagi jamaah yang bersangkutan. Sehingga apa? Kita berharap jamaah juga mulai sadar, jangan tergiur dengan iming-iming, nah, gitu kan. Haji furoda, haji tanpa antri. Pastikan terlebih dahulu bahwa kalau mereka menawarkan tawaran haji tanpa antri ataupun haji furoda, pastikan visa yang ditawarkan kepada jamaah adalah visa haji, bukan visa ziarah, bukan visa umang, bukan visanya multi years, tetapi hanya khusus visa haji. Karena apa? Kalau seandainya kita tertangkap, kita menggunakan visa selain haji, ya siap-siap risiko hukuman itu akan ditanggung yang bersangkutan. Ya, memang resiko luar biasa ya kalau kita sampai mempergunakan visa non haji ini dengan sembarangan. Boleh nggak kalau itu ditarik kesimpulan sebenarnya mereka nggak istitoah dong? Bisa dikatakan seperti itu kan kalau mau terkait sebenarnya apa? Salah satu syarat haji kan harus istitoah. Bisa kan dikatakan itu ya Mbak Haji ya? Namanya istitoah kuota. Gitu kan. Istitoah kuota. Ada istitoah maliyah, istitoah kesehatan, istitoah keamanan, setelah istitoah kuota. Insya Allah semua itu akan indah kalau pada waktunya, seperti lagu kan begitu kan. Kalau memang belum saatnya memang berangkat, kenapa kita harus memaksakan diri berangkat? Betul. Karena insya Allah justru akan kitalah yang menanggung mudorotnya, kan seperti itu. Karena memang efeknya ini juga terkait kemabruran haji Pak Haji ya. Apalagi kan artinya baik ya. Apalagi kita misalkan ya mohon maaf visa menggunakan visa non haji, berangkat haji, kemudian kita menzolimi jamaah haji reguler, ngambil haknya tenda, haknya transport. Sehingga pemerintah Arab Saudi juga contoh kayak ini, pendorongan dari Arafah, Mekah ke Arafah itu naik bis, di mana pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kartu nusuk. Kartu nusuk itu semacam smart card. Kartu nusuk itu hanya diberikan bagi mereka yang mengantongi visa haji. Jadi sebelum naik bis itu di scan, celik, oh ya benar visa haji, silakan naik. Kemudian apa? Bis ditutup, pintunya kemudian disegel. Bayangkan seperti kayak barang aja kita nih. Karena tujuannya apa? Sampai di Arafah, segel itu tidak boleh rusak. Karena kalau seandainya ada yang rusak, maka jamaah itu tidak boleh masuk Arafah. Artinya apa? Boleh jadi di tengah jalan ada yang masuk. Itu yang kita khawatirkan. Dan itu kebijakan yang pemerintah Arab Saudi terapkan tahun ini. Memang luar biasa inovasi Arab Saudi juga sangat bagus ya. Untuk ya dalam rangka pelindungan kepada jamaah. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi biar tidak sebagai bentuk apa evaluasi tahun kemarin biar tidak kejadian lagi, jadi tahun ini lebih diperketat sehingga jamaah haji dari berbagai penjuru dunia bisa menjalankan ibadah haji lebih nyaman seperti itu betul Pak Haji, sekali, ya. betul itu tujuan. Keamanan seperti kenyamanan seperti itu. Nah, ini Pak Haji terkait mabrur ya. Oh iya. Yang sebenarnya idealisnya seperti apa sih? Harapan kita kan jamaah haji setelah melaksanakan ibadah haji pulang ke tanah airnya membawa kemabruran haji. Nah, bentuk kemabruran haji yang nyata pengen dirasakan oleh kita masyarakat Indonesia itu harapannya seperti apa sih Pak Haji? Realisasi dari kemabruran haji terutama di tanah air adalah bagaimana yang namanya jamaah haji itu menjadi pionir-pionir kebaikan. Kebaikan ya Pak. Menjadi tauladan kebaikan, bukan hanya teoritis tetapi juga dalam dataran praktisnya, kan begitu kan. Jadi misalkan dia akan terdepan dalam misalkan jamaah sholat. Jangan sampai di Arab Saudi semangat sholat ke masjid, pulangnya ogah-ogahan karena alasannya saya sudah sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik kan gitu. Itu pertama. Misalkan ke dalam urusan sosial dia menjadi yang terdepan, berinfak, sedekah, zakat mal itu yang selalu terdepan. Selalu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian mencoba mencegah kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya.
menjadi tauladan uswatun hasanah bagi keluarga maupun masyarakat. Itu realisasi daripada kemakburan haji bagi jamaah haji. Itu yang kita harapkan di Indonesia, seperti itu. Ya, ya semoga sih setiap tahunnya, setiap selesai keberangkatan haji jamaah kita di tanah suci itu pulangnya membawa dampak kemakburan hajinya. Iya, amin. Untuk tanah air kita tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin cukup sekian ya Pak Ji ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, waktunya. terima kasih. Kami sudah mau sharing di podcast Rasi Semangat Konten Moderasi KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Semoga ini membawa manfaat, amin. Keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Sukses untuk Pak Haji Nasihudin. Terima kasih, amin. Semoga juga penyelenggaraan sehat, haji tahun mendatang juga semakin baik. Amin. Punggawa haji di Bali juga semangat untuk melayani jamaah haji Provinsi Bali khususnya. Seperti itu. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas aku nongak.